berbincang tentang museum tentang pastinya. museum. Oke. Sahabat museum, saya Dian, saya Duta Museum Tendi Rumah Budaya tahun 2017 sampai 2019. Sebagai Duta Museum ya, sekarang 2020 berarti baru ya. Kan ini baru 5 bulan udah mulai ada proker-proker ya harusnya ya. Itu udah berapa proker yang sudah berjalan Mbak Pita? Sebenarnya tapi awal menjadi duta museum itu sudah banyak proker yang saya rencanakan gitu. Tetapi karena pandemi yang ini tentu di luar kita ya, di luar rencana kita, maka ada beberapa proker yang harus ditunda. Proker yang sempat berjalan itu ada kunjungan. Jadi waktu itu saya mengajak teman-teman SD, suatu SD negeri di Bantul, saya mengajak untuk datang ke sini. Waktu itu ada 400-an siswa. 400 siswa. Wow, ini sekali ke sini. Teman-teman ke sini ke museum nonton bareng karena di museum ini ada tempat audiovisual. Jadi untuk menonton sejarah tentang Sultan Agung dan tentang museum ini. Oke, menarik ya. Iya, jadi besok kalau pandemi sudah selesai, teman-teman bisa main ke sini biar gak penasaran sama filmnya. Gitu. Dian Ratna Pramasari, benar ya? Duta Museum tahun 2017 sampai 2019. Ini kan 2 tahun berjalan. Tentunya Dian ini lebih berpengalaman daripada saya, dan saya harus belajar. Mungkin dia bisa ngasih tips apa gitu, atau nggak bilang tips dulu, nanti terakhir aja tipsnya. Pengalaman yang dia dapat selama 2 tahun itu apa? Yang paling berkesan aja. Oke, kalau pengalaman sih banyak, cuman hanya satu pengalaman yang nggak bisa terlupakan, yang benar-benar buat aku mengerti apa itu kerjasama, silaturahmi. Jadi apa ya, duta museum ini kan dari beberapa wilayah, terutama di DIY ya, orang-orang di DIY disaring menjadi satu kesatuan, dan duta museum itu bukan individu tapi satu tim. Jadi di mana-mana itu harus ada komunikasi, bekerja sama, bagaimana. Jadi nggak sendiri-sendiri kayak gitu. Jadi pengalaman saya ya banyak sih. Iya, menyenangkan. Tapi sayangnya karena pandemi ini, jadi banyak kegiatan yang tertunda. Misalnya saya itu ada program namanya Nari Raos. Waktu itu saya sudah sempat share poster, sudah ada banyak pendaftar yang masuk untuk mengikuti kegiatan itu. Tapi sayangnya karena pandemi, karena kita harus menaati peraturan pemerintah untuk tidak mengadakan kerumunan, untuk kita tidak melakukan kegiatan yang sifatnya massal, maka Nari Raos itu harus ditunda. Tapi pasti ada lagi ya Mbak ya? Pasti dong, dan dia udah gak sabar banget sebenarnya untuk ngadain Nari Raos. Teman-teman kalau ada yang mau ikut bisa kontak Mbak Gali. Gitu. Mbak Pita, Mbak Gali nih ya, ini kebiasaan ya Mbak Pita gitu ya. Oke. Ada nggak sih perbedaan Mbak Gali dalam sisi kehidupan ya? Kan ini udah menjadi duta museum nih, pasti menjadi sorot entah itu media, entah itu orang ya. Jadi kalau duta museum kan memang berbeda. Nah, apakah beda nggak sih pribadi Mbak Pita sebelum menjadi duta museum atau sesudah jadi duta museum? Oke. Sebenarnya kalau berbicara tentang pribadi, dari awal bahkan sebelum menjadi duta museum pun kita harus mencoba untuk mempunyai etika yang bagus, harus mempunyai sikap yang bagus. Dan menurut saya justru ini yang menjadi modal saya kenapa saya bisa menjadi duta museum gitu. Ya, ditambah lagi dengan peran ataupun dengan kepercayaan yang sudah dinas berikan, karena duta museum itu kan di bawah nama dinas. Untuk saya menjadi ambasador di sini, otomatis secara tidak langsung saya harus bisa menjaga etika, menjaga sikap, dan membawa nama baik museum. Oh gitu ya. Ya, ini gantian saya yang tanya sama dia. Oke, selain duta museum, kesibukan apa yang dia punya? Ya, kalau kesibukan sih saya kerja, setiap harinya kerja ya. Cuma itu aja, kerja aja. Kerja apa? Kerja kantoran. Oh, kerja kantoran. Oke. Bisa disebutin nggak? Maksudnya gini, cara membagi waktu antara
menjabat sebagai duta museum dan pekerjaan saat menjabat. Oh, saat masih aktif Iya, sebagai saat duta ya. masih aktif. Jadi sebagai duta museum itu enak loh, waktunya fleksibel sebenarnya. Jadi aku bisa membagi waktu, kan untungnya saya bekerja itu dari dari pagi sampai siang aja. Jadi mungkin kegiatanku saya alihkan di weekend atau enggak pas sorenya pulang dari kantor misalnya. Kalau misal tabrakan sama kantor, memang kalau nggak bisa izin dari kantor, saya nggak bisa mengikuti kegiatan itu, dan saya harus izin sama entah itu bagian dinas atau teman-teman di museum yang lainnya kalau berhalangan hadir seperti itu. Dan untungnya mereka pihak dinas pun maupun teman-teman duta museum itu memaklumi, Mengerti ya. mengerti karena dari angkatan kami itu semuanya pekerja. Ya, pekerja sama kuliah, ada beberapa yang masih kuliah. Nah, yang bekerja ini memang dimaklumi. Ya, sama dinas sudah dimaklumi untuk ya nggak apa-apa kalau bisa nggak bisa izin dari kantor seperti itu. Jadi sebenarnya untuk para duta museum itu berasal dari disiplin ilmu dan latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda. Iya, benar. Dan mereka sebenarnya juga punya kesibukan masing-masing sebenarnya gitu. Tapi dengan kesibukan yang ada itu, kita harus bisa membagi waktu kita untuk memberikannya, untuk mendedikasikan diri kita kepada museum gitu. Salah satunya misalnya kayak promosi gitu, itu kan bisa dilakukan kapanpun dan di mana saja. Apalagi kita sekarang sudah zamannya gadget di mana-mana ya, kita bisa promosi museum itu dengan media gadget, dan itu dapat dilakukan di manapun dan kapanpun gitu kan lebih ya. enak ya. Lebih enak. Kendala selama ini untuk proker Mbak Galih yang sudah jalan ini, apa aja sih kendalanya? Kalau masalah kendala sebenarnya ya itu tadi, karena saya terbatas karena adanya COVID, dan itu relatif besar sih. Memang karena sekarang ada musibah seperti ini, jadi segala kegiatan off ya, kegiatan langsung kayak. Saya dengar Dian ini jago nari. Nggak jago banget. Nggak jago. Oke, dan dari tari itu apakah Dian mencoba menggabungkan kemampuan Dian dalam bidang tari dalam promosi museum Dian waktu itu? Oke, ya dulu itu bulan apa saya lupa, cuman ada salah satu kegiatan saya di Museum Tembi itu menari bersama kan. Itu Anak-anak, ya itu waktu itu anak-anak SD dari kelas 5 SD sampai kelas 6 SD. Nah, itu saya menunjuk satu SD, sanggar dari beberapa SD. Di situ kan banyak ya, itu sekitar orang 30. Itu sanggar itu saya kasih undangan untuk ke Museum Tembi untuk mengikuti acara saya. Itu datang semua, alhamdulillah acaranya juga lancar. Jadi menari itu saya kasihkan ke acara bagian penutup. Jadi di situ nanti menari bersama. Tapi secara global saya tidak meninggalkan apa yang ada di Museum Tembi, yaitu batik. Di sana kan paling menonjolkan batik ya. Tapi itu dia mengajari teman-teman secara langsung atau enggak? Di situ kan ada guru tarinya. Jadi di Museum Tembi itu di sana juga ada guru tari. Ada. Cuman kalau waktu kegiatan saya itu guru tari sanggarnya itu ikut ke sana. Jadi seperti latihannya berpindah ke pendopo Tembi kayak gitu. Jadi nggak untuk kegiatan benefitnya juga untuk ke sanggar itu juga. Jadi buat refreshing lah. Nggak latihan tarinya nggak cuma di sanggar tarinya mereka, tapi bisa berpindah ganti suasana lah kayak gitu di Museum Tembi. Yang jelas Dian mencoba membawa tari ya ke sana ya. Iya. Menarik sih. Gimana sih caranya Mbak Gali untuk tetap mempertahankan prokernya Mbak Gali yang selama ini mungkin yang sudah direncanakan juga. Kan ada nih yang beberapa duta yang mungkin sudah merencanakan tapi macet di jalan, jadi nggak dilanjutin lagi prokernya, padahal prokernya itu sangat bagus kayak gitu. Nah, Mbak Pita bagaimana? Mbak Gali gimana? Apa aja?
Yang jelas proker itu kan tujuannya untuk menghadirkan masyarakat ke sini, untuk mengenalkan museum ke khalayak ramai gitu. Yang jelas saya menarik dulu minat mereka untuk mau datang ke sini, itu bagaimana saya harus mencari itu. Nah, yang menjadi andalan saya itu adalah belajar tari di sini. Jadi kita harus bisa mencari sisi lain selain membawa teman-teman untuk datang ke museum ini untuk melihat, kita juga ada aktivitas lain yang bisa dilakukan di museum ini, dan saya memilih untuk belajar menari di sini. Jadi harapan saya dengan teman-teman semua belajar menari di sini, secara nggak langsung mereka akan rutin datang ke museum, dan ini kalau ada kata tak kenal maka tak sayang itu benar. Jadi masyarakat itu harus kenal dulu di sini, harus tahu dulu tentang di sini, dan harapannya lama-lama kan jadi sayang gitu. Lama-lama jadi sayang. Iya, karena tak kenal maka tak sayang. Iya, benar. Yang dari tari lalu bisa mengenal dan mendalami museum, harapan saya begitu. Jadi kan Mbak Gali ini karena dari seni tari ya, jadinya programnya yang menyangkut dengan itu profesi Mbak Gali. Jadi kalau misalnya mau nari di sini nih, itu harus daftar dulu kah, atau ada jadwal tertentu memang sudah dijadwalkan untuk belajar bersama untuk menari dan sudah dipublikasikan atau belum? Sejauh ini sementara ini untuk peserta itu hanya di sekitar Pleret, hanya untuk siswa dan siswi pelajar yang ada di sekitar Pleret. Tapi mungkin nanti seiring berjalannya waktu saya juga akan membuka untuk umumnya, agar relasinya lebih luas, agar museum ini didatangi oleh teman-teman yang dari jauh, jadi nggak cuma yang dari sini gitu, dari jauh gitu. Kalau di Jawa kan ada istilah apa sih ya, apa sih kalau di Jawa itu jadi seseorang tuh kenal itu dari omongan orang gitu. Ketok tular. Ngomong ya, kalau di Jogja ini kan ada istilah kedok tular. Jadi harapannya dari situ kan nanti ada yang ngomong, di Pleret itu ada latihan nari, ayo ikut gitu. Di sana juga ada museum yang bagus, museum yang punya nilai sejarah yang bagus. Lalu di sana juga ada fasilitas tentang film, pemutaran film gitu. Nah, saya harap dari situ nanti semakin banyak pengunjung yang datang ke sini. Gitu. Bagus banget nih, menarik. Jadi memang Pleret ini selain kunjungan juga bisa latihan tari bersama gitu ya? Latihan tari bersama dan juga bisa bersepeda santai, kita ke cleaning seats di Museum Pleret. Menarik loh itu, karena di museum-museum lain belum ada fasilitas yang seperti itu ya. Iya, belum ada fasilitas yang kita naik sepeda bareng lalu kita jalan-jalan ke museum. Kan cuma ada di sini. Nggak ada. Jujur nggak ada. Iya kan? Mana-mana nggak ada. Cuma di sini. Cuma ada di sini. Ya, boleh nggak pesan untuk masyarakat umum lah, untuk museum, tentang museum. Oke. Pesan saya cuma beberapa, nggak satu. Beberapa ya. Jadi museum itu sangat penting untuk dipelajari. Jadi paling enggak saudara, anak kita sedari kecil itu harus diperkenalkan apa itu museum. Karena museum itu tempat belajar juga, tempat rekreasi, tempat hiburan. Tapi kan nilai pendidikannya di sini kan sangat tinggi, yaitu peninggalan nenek moyang kita ya Mbak Gali ya. Jadi perlu dibudayakan, perlu dijaga. Nah, bagaimana cara merawatnya, bagaimana tata caranya, tata perlakuannya kalau di museum, begitu. Jadi lebih untuk memperkenalkan museum kepada saudara-saudara kita sendiri, keluarga kita sendiri, begitu. Ya. Jadi intinya gini, kita ke museum itu tidak hanya rekreasi, tapi ada bonusnya, yaitu ilmu. Ya kan? Karena museum ini selain kita tahu tentang barang-barang, selain kita dapat melihat langsung tentang peninggalan-peninggalan dan situs, kita juga dapat menyerap nilai-nilainya, nilai-nilai yang terkandung di museum. Karena yang lebih berharga sebenarnya nilai-nilainya kan ya. Iya, benar banget. Asik loh. Iya. Mempelajari tentang museum itu ya paling enggak cuma lihat-lihat aja lah, sekedar tahu informasi ya kan. Itu buat generasi yang akan datang juga kan baik gitu loh untuk
pendidikan. Oke teman-teman, terima kasih sekali. Itulah tadi bincang santai saya sebagai Duta Museum Pleret dan Dian Ratna, alumni Duta Museum 2017. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Ini hanya sekedar bincang santai kami berdua. Harapan saya juga teman-teman semakin banyak yang ingin berkunjung ke Museum Sejarah Purbakala Pleret, karena di sini kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lain, tidak hanya melihat museum, tapi kita bisa bersepeda keliling situs, bisa latihan menari bersama. Salam sahabat museum.